Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Bertanya Yuk. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai ekonomi yang terfokus pada materi kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bisa dikatakan sebagai materi yang mendasar ya teman-teman. Kenapa kita mulai dari yang bersifat mendasar? Karena hal yang dasar juga seringkali belum dipahami dengan baik. Adapun materi kegiatan ekonomi menjadi langkah dasar agar kalian kelak lebih paham tentang konsep ilmu ekonomi. Sebelum kita melangkah lebih lanjut mengenai kegiatan ekonomi, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa perbedaan barang dan jasa. Barang adalah sesuatu yang berwujud, bisa disentuh, dapat dimiliki, dan bisa habis terpakai. Sedangkan jasa adalah kegiatan atau layanan yang hanya bisa dirasakan dan memberikan manfaat. Lalu apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi terdiri dari 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kita bahas terlebih dahulu mengenai kegiatan produksi. Kegiatan produksi bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dapat juga dilakukan untuk menambah nilai guna barang dan jasa tersebut. Contoh kegiatan produksi barang yaitu kayu yang baru diambil dari hutan, kemudian dijadikan barang-barang furniture seperti meja, kursi, atau lemari yang tentunya juga akan menambah nilai gunanya. Lalu kemudian ada juga kertas putih yang masih kasar, lalu kemudian diolah oleh perusahaan penerbit menjadi buku tulis atau buku bacaan. Kemudian untuk kegiatan produksi jasa, misalnya kaum perempuan pergi ke salon kecantikan kemudian melakukan perawatan dimulai dari rambut, wajah, hingga tubuh. Kemudian yang dirasakan adalah kepuasan dari pelayanan perawatan yang diberikan pada salon kecantikan tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan kegiatan produksi? Barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan produksi kemudian didistribusikan untuk bisa menjangkau konsumen. Pelaku kegiatan produksi disebut dengan produsen, dan sebutan produsen tersebut tidak hanya diberikan kepada pemilik pabrik, namun juga pada pemilik kegiatan industri rumah tangga. Adapun bagan dari proses kegiatan produksi, yaitu dimulai dari input, yaitu masuknya barang mentah atau barang setengah jadi, lalu dilakukan kegiatan produksi atau kegiatan pengolahan, lalu akan menghasilkan output yang berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Dari bagian proses kegiatan produksi tadi, kalian bisa melihat adanya barang mentah. Lalu apa yang dimaksud dengan barang mentah? Yaitu barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contohnya, kayu yang ditebang di perhutanan, lalu sayur mayur yang didapatkan di perkebunan, dan batu-batu mineral yang didapatkan di pertambangan. Lalu dari bagian proses kegiatan produksi tadi, terdapat 2 jenis barang setengah jadi, yaitu pada proses input dan juga output. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan atau produksi, namun belum bisa menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Lalu barang setengah jadi umumnya digunakan sebagai input dari kegiatan produksi, sehingga nantinya dapat menghasilkan barang-barang jadi. Contoh dari barang setengah jadi yaitu benang. Benang sendiri bisa digunakan sebagai alat jahit, namun masih merupakan barang setengah jadi. Namun apabila benang tersebut diolah lebih lanjut dalam proses produksi, akan menghasilkan pakaian yang lebih siap jadi untuk digunakan oleh konsumen. Lalu untuk contoh barang setengah jadi yang kedua yaitu kapas, jika dimasukkan pada proses pengolahan atau proses produksi, akan menjadi barang siap jadi yaitu kain. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk pada barang jadi, yaitu barang yang sudah siap untuk dikonsumsi oleh konsumen dan dapat memenuhi kebutuhannya, contohnya seperti pakaian, meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Terdapat 4 faktor-faktor produksi. Yang pertama yaitu sumber daya alam atau natural resources, lalu harus adanya sumber daya manusia atau labor yang mengerjakan sumber daya alam tersebut, lalu juga diperlukan adanya modal atau capital untuk menjalankan sebuah usaha, dan juga harus adanya kewirausahaan atau entrepreneurship untuk menjalankan usaha yang akan dilakukan.
Sekarang kita masuk pada kegiatan distribusi. Jadi, pelaku kegiatan distribusi sendiri disebut sebagai distributor. Proses distribusi adalah untuk memastikan bahwa barang tersebut berada pada waktu dan lokasi yang tepat ketika konsumen membutuhkannya. Kegiatan distribusi bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, teman-teman, melainkan gabungan dari beberapa kegiatan, yaitu seperti pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, dan lain sebagainya. Lanjut pada kegiatan konsumsi, yaitu suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Adapun pelaku kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Adapun contoh dari kegiatan konsumsi nilai guna barang yaitu pada pakaian, seperti yang teman-teman ketahui bahwa pakaian semakin lama kita pakai tentunya akan semakin kusam dan tentunya tidak akan terlihat baru seperti pertama kali kita membelinya. Lalu kegiatan konsumsi pada bidang jasa yaitu penggunaan listrik untuk kebutuhan sehari-hari dan manfaatnya bisa dirasakan. Nah teman-teman, sekian pembahasan kegiatan ekonomi pada video kali ini. Agar materi ini bisa lebih dipahami, terdapat 2 soal latihan yang bisa kalian kerjakan di rumah. Dan jangan lupa juga, jika kalian sudah menjawab pertanyaan tersebut, silakan kalian tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.